Ya, salam jumpa teman-teman setia KKS Paroki Kelapa Gading, para Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, teman-teman yang tergabung dalam sahabat KKS, dan teman-teman Emauser, juga semua pencinta kitab suci. Selamat malam, apa kabar malam hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Puji syukur pada Tuhan, Rabu minggu pertama bulan Mei ini, tim KKS dapat menemani teman-teman semua dalam acara sosialisasi gokil bulan Mei, Go Kitab Suci Lingkungan. Materi gokil bulan Mei malam ini akan disampaikan oleh sahabat kita, Pak Joli Nisar, yang tentunya sudah kita kenal semua. Selamat malam, Pak Joli. Tema gokil bulan Mei ini adalah pengalaman akan Allah, dengan mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Joli, mari kita tundukkan kepala, kita akan satukan hati, kita akan bawa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabdamu melalui gokil. Bukalah hati, pikiran, dan budi kami, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabdamu dengan baik. Urapi hamba-Mu Bapak Joli, agar semua pemaparan yang akan beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan lewat sabdamu kami dapat sehati untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari segala gangguan, agar pertemuan malam ini dapat berjalan baik dan lancar dari awal sampai selesai. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sekarang mic semua sudah di-mute, nanti akan ada sesi tanya jawab, sharing di akhir pemaparan Pak Joli selesai. Sekarang kita akan segera mulai, waktu saya persilahkan kepada Pak Joli. Ya, oke, terima kasih Yunita. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Setelah libur panjang, mau nggak mau harus membuka buku lagi untuk belajar kembali. Oke. Perikop yang akan didalami di dalam gokil ini sebenarnya singkat ya, apalagi gokil itu kan kita tidak membahas terlalu mendalam dan mungkin nanti akan lebih banyak Bapak Ibu bisa bersharing, dan cakupan daripada tema malam hari ini sebenarnya sangat luas dan sangat enak sebenarnya ya, pengalaman-pengalaman akan Allah. Tidak ada seorang pun dari kita tidak mengalami itu. Rasa-rasanya hampir semua dari kita mengalami itu gitu. Jadi ini satu kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu nanti mungkin bisa bersharing secara bebas ya. Tentunya nanti saya awali dulu dengan poin-poin pokok, namun tentunya saya juga lebih suka ini dalam bentuk diskusi gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau lagi bicara, saya bicara potong-potong aja begitu. Mungkin ada yang ini kan langsung mau dikomentari atau apa, silahkan gitu loh. Jadi kita sambil berjalan, sambil berdiskusi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemarin saya terima video gokil dari Pak Heri sebenarnya. Tapi sayangnya itu hanya 6 menit durasinya. Itu oleh Pak Joni Gunadi ya, dari K3S. Jadi isinya ya mirip dengan apa yang kita baca di dalam lembaran gokil itu kurang lebih.
Jadi 6 menit saya bilang Pak Heri nggak ada yang 30 menit. Sehingga saya tinggal copy paste aja seperti itu. Jadi kan nggak sulit-sulit ya, seperti itu. Jadi kalau 6 menit, waduh itu mesti dijabar-jabarkan lagi. Saya mesti membaca, mencari referensi, paling nggak kan untuk mengembangkan sedikit ya. Sedikit-sedikit agar ujung-ujungnya ya supaya waktunya lebih panjang gitu. Oke, Bapak Ibu, untuk itu saya dengan keterbatasan saya mencoba untuk mengambil dari beberapa referensi buku-buku yang pernah saya pelajari untuk mungkin kita bisa berdiskusi ya malam ini tentang pengalaman-pengalaman akan Allah karena temanya yang ditunjuk itu ya. Kalau kita mau sedikit mendalam mungkin temanya bisa lebih luas lagi karena di sana ada juga makna perutusan seperti itu. Tapi mungkin nanti kita lihat sampai ke sana atau enggak. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk share. Saya mungkin akan share langsung ke perikopnya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai mungkin ini kan bacaan Injil pada malam hari ini adalah Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jadi ini tentunya yang sudah kita ketahui bersama ini merupakan wejangan-wejangan panjang daripada Yesus. Dalam konteks apa? Dalam konteks setelah dia membasuh kaki para murid, kemudian dia memberikan satu perintah tunggal, yaitu supaya para murid saling mengasihi seperti juga dia mengasihi para murid. Seperti itu ya kita bisa dilihat di Yohanes 13, perikop malam hari ini Yohanes 14 dan di tengah-tengahnya. Kemudian setelah membasuh kaki para murid, dia memberikan satu perintah tunggal tadi. Kemudian sampailah Yesus pada wejangannya bahwa dia harus pergi ke rumah Bapa seperti itu. Jadi itu juga memberikan informasi bahwa Yesus itu sudah akan meninggalkan para murid. Nah, seperti biasa orang yang mau meninggalkan orang lain tentunya juga memberikan satu pesan, apalagi itu antara guru dan muridnya ya. Jadi memberikan pesan-pesan, wejangan-wejangan gitu. Dan perikop pada malam hari ini adalah perikop wejangan lanjutan daripada wejangan awal, itu Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Di sana Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, Yesus setelah memberikan perintah tunggal untuk saling mengasihi, dia juga memberitahu para murid untuk bahwa dia Bapa. Tapi dia juga berjanji akan kembali untuk apa? Untuk juga membawa nanti para murid ke tempat di mana dia berada, seperti itu. Jadi, nah dalam rangka itulah Yesus juga memberikan peneguhan kepada para murid sampai pada akhirnya sebelum memasuki ayat 15 yang akan kita baca pada malam hari ini, itu kita bisa lihat bahwa Yesus mengatakan, apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu janji Yesus sebelum masuk ke dalam perikop pada malam hari ini. Jadi wejangan ini merupakan lanjutan daripada wejangan saat Yesus memberitahu para murid bahwa ia harus ke rumah Bapa. Karena kenapa? Saat ia memberi wejangan yang di awal itu, bahwa ia harus pergi ke rumah Bapa, itu juga para murid juga masih gagal paham. Kenapa bisa gagal paham? Contoh si Thomas atau Didimus, karena di Alkitab, di Injil itu dituliskan ada dua murid yang berkomentar, yaitu Thomas dan Filipus. Kemudian Thomas itu mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu. Baru Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku.
Jadi lagi-lagi Yesus mengatakan kata mengenal. Kemudian juga dilanjutkan oleh apa? Filipus yang berkomentar, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu saja sudah cukup bagi kami. Kemudian Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi Yesus juga bertanya-tanya, begitu sudah lama kok masih nggak kenal gitu loh. Jadi saya menangkap satu insight itu bahwa apa? Kita tahu orang-orang terdekat kita, dalam hal ini para murid tahu Yesus, tapi belum tentu dia mengenal lebih dalam seperti itu. Jadi itulah kenapa Yesus harus melakukan wejangan yang sangat panjang, dan itulah yang apa kita bisa baca di dalam Yohanes 14, dari Yohanes 13 sesungguhnya sampai dengan nanti di Yohanes 16. Nah, malam hari ini kita masuk ke dalam tema pokok kita malam hari ini, yaitu apa? Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Yesus menjanjikan penghibur. Coba kita dalami ini ya. Ini saya mencoba untuk apa? Belajar dari teks sendiri gitu. Jadi kita coba menggali di dalam kedalaman teks itu kira-kira mau berbicara apa. Walaupun sudah dijelaskan di dalam apa lembaran gokil ya pada yang sudah dibagikan, atau video yang Bapak Ibu mungkin sudah lihat, video durasi 6 menit. Baik, kita mulai dari ayat, saya bacakan ya, ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Begitu Bapak Ibu, perikop yang kita akan dalami ini. Saya mencoba untuk menyusun ini, karena sewaktu saya membaca aja saya juga bingung. Kayak nggak bisa langsung nangkep ya. Baca 10 kali juga rasa-rasanya sulit untuk menangkap seperti itu. Saya coba memisah-misahkan seperti itu, coba sehingga apa bisa dikelompokkan dan kita bisa menemukan ada hal-hal yang sama ternyata yang dikatakan oleh Yesus diulang gitu. Jadi baik, kalau kita akan mulai dengan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di awal perikop ini Yesus sudah mengatakan, tapi jangan dimaknai sebagai apa? Sebagai seolah-olah kalau kamu mau mengasihi aku, kamu harus melakukan ini, itu gitu. Jadi seperti Yesus itu mendikte kita bahwa kita tuh harus menaati segala perintahnya, terus melakukan ini, itu, bukan begitu. Tapi bisa kita maknai apa ayat ini? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahwa apa? Dengan kita mengasihi Yesus, kita baru akan mengenal perintah-perintahnya, seperti itu. Jadi apa yang pertama penting adalah apa? Mengenal dia, mengenal kasih itu. Kasih itu kan Allah sendiri ya. Sebentar ini tertutup. Jadi kita harus pertama-tama apa? Mengasihi. Jadi kita mengasihi dalam arti kita mengenal dia. Adapun arti kata mengasihi itu kan seperti apa? Saya mengasihi orang tua saya. Kalau saya mengasihi orang tua saya mengasihi seseorang, saya memberikan waktu untuk dia. Dan yang terutama apa? Kalau kita mengasihi seseorang, kita mendengarkan dia. Itu yang paling utama, mendengarkan. Seperti itu. Kalau saya mengasihi Yesus,
Bukan saya yang berbicara kepada Yesus terus. Saya memohon minta ini itu. Tetapi saya mendengarkan dia yang bersabda. Seperti itu. Jadi membiarkan dia memberi ruang kepadanya. Jadi di samping itu apa kita tunjukkan juga apa kesetiaan kita untuk mendengarkan. Itulah arti makna daripada mengasihi itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mendengarkan dia, kita lambat laun kita akan mengenal dia. Kalau kita sudah mengenal dia, baru kita bisa mengasihi dia. Kalau kita sudah mengasihi dia apa? Kita tahu apa yang dia mau. Kita tahu apa yang dia kehendaki di dalam hidup kita. Itulah apa yang disebut sebagai apa? Perintah-perintahnya. Seperti itu. Jadi ayat 15 ini kita harus sedikit apa ya? Mencermati itu gitu loh. Jadi kita perlu lebih awal apa mengasihi dia, baru kita bisa mengenal perintah-perintahnya. Mungkin itu yang lebih apa? Lebih konkret ya, lebih mengena seperti itu gitu loh. Jadi kata mengasihi itu juga kita tahu Injil Yohanes ini ditulis di waktu tahun 100 Masehi ya kurang lebih. Jadi itu mungkin sudah generasi kedua ya setelah Yesus seperti itu. Jadi orang-orang pada saat itu ya sudah paham tentang perjanjian lama, tentang Taurat dan lain sebagainya. Dalam konteks itu mengasihi itu sesungguhnya apa? Berdasarkan daripada kisah perjanjian lama seperti itu. Kita tahu di perjanjian lama Allah itu sangat apa? Mengasihi bangsa pilihannya sendiri, bangsa Israel. Jadi umat perjanjian lama pada saat itu apa? Mereka dipilih, dikasihi, dilindungi, dipedulikan Allah. Tetapi apa sekaligus juga diharapkan apa bisa tetap setia dan memberi tempat padanya. Jadi mengasihi itu yang Yesus sabdakan itu sebenarnya dalam konteks itu. Jadi itulah menjadi dasar daripada perintah-perintah seperti itu. Bahwa dia mengasihi bangsa Israel pada saat itu. Bayangkan walaupun mereka bersungut-sungut juga diberi makan. Mereka lapar diberi makan. Mereka haus diberikan air. Dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun mereka terus bersungut-sungut. Itulah kasih Allah. Kasih itulah yang sebenarnya dimaknai di dalam kalimat ini. Sewaktu Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, dasarnya adalah dari perjanjian lama itu. Kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kemudian apa perintah-perintah itu seperti apa? Bapak Ibu ketika katakanlah saya ingin berbuat baik seperti itu. Saya ingin berkunjung ke panti lansia. Saya ingin memberikan sesuatu kepada mereka, ingin menghibur mereka. Apakah itu muncul semena-mena dari diri kita? Ya toh? Ketika kita akan membantu pembangunan gereja, apakah itu muncul semena-mena dari kita? Ketika kita diminta untuk melayani di pelayanan di gereja, apakah itu muncul seketika di dalam diri kita tanpa ada sesuatu yang mendorong kita? Jadi kalau kita bisa maknai itu, sebenarnya perintah itu kan ada kekuatan dari dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan itu. Dan kekuatan itu sesungguhnya muncul dari hubungan kita dengan yang memberi perintah itu. Dalam hal ini adalah Tuhan kita, seperti itu ya. Jadi kita bisa memaknai sebagai itu. Jadi ada kekuatan dulu yang mendahului perintah itu. Kita jangan langsung ujuk-ujuk perintah itu, berbuat baik, mengasihi, saya donasi, sumbangan dan lain, bukan jangan sampai kepada itu dulu, walau itu benar ya. Tetapi ada kekuatan lain sesungguhnya di dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan itu. Dan itu bersumber bukan dari diri kita. Kita harus akui itu, bahwa itu sumbernya adalah dari Yesus sendiri. Nah, bagaimana perintah itu diberikan? Yesusnya sudah wafat, sudah bangkit, ya, dan sudah naik ke surga. Nah, di dalam konteks itulah Yesus sebelum dia pergi pada zaman itu, dia mengatakan kepada para murid di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa penolong yang lain? Karena Yesus sendiri sudah menjadi penolong. Penolong itu artinya apa? Orang yang membantu, orang yang membela, orang yang pokoknya kalau ada kesulitan selalu diberikan
pertolongan seperti itu. Nah, Yesus sudah melakukan itu. Yesus disebut juga sebagai penolong. Makanya dia mengatakan, aku akan memberikan kepadamu ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ada kata menyertai kamu selama-lamanya. Itu artinya apa? Roh kebenaran ini sesungguhnya akan menjadi apa? Pengganti daripada wujud Yesus sendiri, walaupun nanti juga Yesus sebenarnya yang hadir ya. Kita nanti bisa belajar dari apa? Tritunggal Maha Kudus, satu hakikat, tiga pribadi, seperti itu ya. Tetapi di dalam konteks ini Yesus mengatakan ia akan minta kepada Bapa agar apa? Bapa memberikan seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jadi di dalam teks 16 dan 17 ini kita udah lihat ada Bapa, ada Putra, ada Roh, seperti itu. Jadi itulah yang Yesus katakan, itulah sumber daripada roh kebenaran inilah yang pada akhirnya apa? Akan menjadi perintah-perintah yang akan diberikan kepada para murid, termasuk kepada kita saat ini. Nah, bagaimana roh kebenaran itu diberikan kepada kita seperti itu? Roh kebenaran itu ya pada akhirnya akan menjadi apa? Pengalaman-pengalaman kita. Sewaktu kita hidup ini, kita melakukan ini dan itu, roh kebenaran itu selalu apa ya? Mengarahkan kita begitu. Jadi mengatasnamakan apa? Bapa sendiri yang memberikannya. Nah, kemudian di ayat 17 apa? Dikatakan apa tentang roh kebenaran itu? Bahwa dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia. Ada suara ya. Tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya Bapak Ibu, selalu di dalam kehidupan kita ada pro dan kontra. Ada positif dan negatif. Ada yin dan yang. Seperti itu. Di mana kita bersosialisasi selalu ada orang yang plus, ada orang yang minus, ada orang yang mengkritik, ada orang yang juga mengiyakan dan lain sebagainya. Selalu begitu. Termasuk juga ketika Bapa mengutus roh kebenaran, dunia itu tidak dapat menerima dia. Kita tahu di dalam Injil Yohanes dunia itu adalah apa? Tempat daripada kuasa gelap. Hanya di Injil Yohanes. Tapi di Injil sinoptik lainnya dunia itu adalah tempat kita hidup, tempat manusia hidup. Nah, maka dikatakan apa? Dunia ini tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa kita bisa mengenal dia? Karena kita adalah anak-anak Allah. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus menjanjikan kembali selain daripada apa? Minta kepada Bapa untuk roh kebenaran. Dia juga menjanjikan bahwa roh kebenaran itu akan menyertai kita dan akan diam di dalam diri kita. Sampai hari ini, sampai detik ini. Itulah makanya kita bisa bisa melakukan hal-hal baik seperti itu. Itu bukan karena diri kita. Seperti itu ya kalau kita baca teks ini. Bukan karena diri kita. Tetapi karena roh kebenaran yang ada dalam diri kita, itu yang mendorong kita. Mendorong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan pelayanan ini, untuk saya mewartakan malam hari ini. Ini kalau tidak ada roh yang membantu saya, roh kebenaran, saya juga nggak bisa ini. Gitu. Mungkin saya akan, saya nggak bisa, waktunya susah nih, dan lain sebagainya. Tetapi saya dibantu oleh roh kebenaran. Itulah yang nanti akan menjadi pengalaman-pengalaman kembali, pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang bisa juga pengalaman itu suka, bisa juga pengalaman itu seperti itu ya. Jadi tidak selalu pengalaman itu positif dalam kehidupan kita karena kita tidak tahu rencana Allah kepada kita. Nah, kemudian 16 dan 17 berbicara tentang roh kebenaran dan dunia yang menolak ya dan bahwa roh kebenaran itu akan menyertai kita. Kita lihat di dalam 18 ini berbicara tentang sesuatu yang lain, makanya saya merahkan gitu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus telah mengatakan bahwa dia minta kepada Bapa roh kebenaran, bahwa roh kebenaran itu
juga akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita, Yesus kemudian berkata bahwa apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi Yesus seolah-olah memberikan bukti gitu loh. Itulah bukti roh kebenaran itu bahwa saya tidak meninggalkan kamu. Aku datang kembali kepadamu gitu loh. Walaupun sebenarnya Yesus sudah berangkat gitu ya, sudah kembali ke rumah Bapa seperti itu. Jadi datang kembali ini bukan berarti berbicara tentang parousia, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya. Tetapi datang ini dalam arti apa? Bahwa kehadiran kepergian Yesus ini bukan berarti kepergian selama-lamanya. Bahwa dia muncul kembali, hadir kembali kepada kita dalam apa? Dalam roh kebenaran seperti itu. Itu jadi tidak dimaknai sebagai itu bahwa itu akan nanti akhir zaman aku datang, bukan itu. Jadi itu maksud daripada aku datang kembali kepadamu. Kemudian apa ditegaskan kembali di ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Kembali lagi di dunia ada di dalam ayat ini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tentunya dunia ini bukan dunia yang ayat 17 ya. Dunia ini ya dunia hidup, tempat hidup kita, bahwa kita semua mungkin tidak akan melihat Yesus lagi, tetapi kamu melihat aku. Nah, ini paradoks lagi gitu loh. Jadi tidak akan melihat, dunia tidak akan melihat, tetapi kamu melihat aku, saya melihat Yesus. Kamu melihat aku, sebab apa? Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itu. Jadi kalau kita tadi mengasihi Yesus, seperti di awal saya sampaikan, kita mendengarkan dia, kita mengenal dia, itu Yesus seolah-olah tuh terus hidup gitu loh. Apalagi Yesus menjanjikan apa? Roh kebenaran untuk tinggal selama-lamanya di dalam diri kita, menyertai kita. Jadi walaupun apa? Yesus sudah kita lihat sudah wafat, sudah bangkit, sudah naik ke surga, tetapi apa kita masih bisa melihat Yesus sampai pada hari ini seperti itu? Karena kenapa? Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Bagaimana kita bisa tahu? Ada roh kebenaran itu tadi yang menyertai kita. Ada roh kebenaran di dalam diri kita. Sepanjang apa? Sepanjang saya mengasihi dia. Syaratnya apa? Syaratnya ketika saya mengasihi dia. Bagaimana saya mengasihi dia? Saya memberikan ruang yang tadi saya sampaikan. Saya memberikan ruang kepada roh kebenaran untuk tinggal di dalam hati saya. Kalau saya tidak memberi ruang, itu artinya apa? Saya tidak mendengarkan. Makanya mengasihi itu erat kaitannya dengan mendengarkan seperti itu. Ketika tidak ada lagi kita mendengarkan roh kebenaran, tidak lagi kita mendengarkan Yesus sendiri, itu tidak ada lagi roh itu di dalam diri kita. Jalan kita menjadi apa? Sempoyongan. Jadi sudah apa? Keluar daripada jalan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Diulang lagi. Jadi karena apa? Karena Yesus juga hidup, tetap hidup di dalam diri kita, karena ada apa? Ada roh kebenarannya menyertai. Itu artinya apa? Kalau Yesus hidup, itu berarti apa? Karena Yesus itu di dalam Bapa, dan Bapa di dalam Yesus, itu artinya apa? Bahwa kita, aku di dalam Bapa-Ku, Yesus di dalam Bapa, dan apa? Saya ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam saya. Jadi seperti itu. Jadi ini semuanya akan menjadi satu lingkaran yang saling mengasihi seperti itu antara Bapa, Yesus, Roh kebenaran dan kita-kita ini seperti itu. Nah, kemudian di ayat 21 ini kembali lagi diulangin. Diulangin apa? Kalau kita coba cermatin, itu kan sama dengan ayat 15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hanya kali ini apa? Tadi kan saya udah bilang, kita mengasihi Yesus, maka kita akan mengenal perintahnya. Ya toh? Sekarang Yesus mengatakan di ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ada tambahan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi apa? Artinya apa? Perintah. Kalau kita sudah mengenal perintahnya, sekarang kita sudah melakukan di ayat 21, kita memegang perintahnya dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seolah-olah dibalik ya dari ayat 15 di ayat 21 begitu kan. Jadi mengasihi dan melaksanakan perintah, menuruti dan melaksanakan perintah seolah-olah membingkai
inklusi ya, menginklusi kalau bahasa kita waktu belajar di KPKS itu. Jadi membingkai daripada perikop ini. Jadi yang paling mendasar adalah apa? Mengenali, mendengarkan dan mengasihi Dia. Kemudian baru kita bisa apa? Melaksanakan, kita mengenal perintahnya, kita melaksanakan perintahnya. Kalau kita sudah memegang perintahnya dan melaksanakannya, kita tahu Dialah yang mengasihi aku. Jadi kitalah yang juga apa? Mengasihi Yesus sendiri. Dan kalau seperti itu, pada akhirnya Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu juga yang menjawab apa sebelum perikop ini yang tadi saya bacakan di awal, ayat 13 dan 14, sebelum masuk kepada ini, bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi bagaimana Yesus bisa melakukan itu? Karena kenapa? Kita kalau sudah mengasihi itu, ya pasti Yesus akan melakukan itu untuk kita. Apa yang kita minta, Dia akan melakukannya. Seperti itu. Jadi barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Menyatakan diriku loh. Nanti kita lihat lagi di lanjutannya gitu. Itu ada seorang murid yang bertanya ya, tentang apa? Tentang pernyataan dirinya. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Kita nggak mau keluar konteks daripada malam hari ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita lihat itu ada dua ayat yang membingkai, mengasihi dan melaksanakan perintah di awal dan di akhir. Di tengah-tengah kita bisa lihat bahwa apa? Janji Yesus bahwa Ia akan datang terus-menerus, datang kembali, kemudian juga menyertai kita dalam bentuk apa? Roh kebenaran. Bagaimana kita tahu itu roh kebenaran? Bagaimana kita tahu? Ini Bapak Ibu coba mungkin ada yang bisa jawab. Bagaimana kita tahu itu roh kebenaran atau ini? Ini orang-orang Ignatian pasti tahu yang belajar apa Santo Ignatius. Tentu dengan apa? Itu apa? Kedalaman batin kita sendiri ya. Bagaimana kita selama ini sudah mengolah rohani kita gitu. Tidak cukup dengan doa. Doa banyak macam seperti itu ya. Bagaimana kita kadang melakukan meditasi, kita melakukan apa? Keheningan, doa di dalam keheningan, kita terus apa? Menggali kedalaman batin kita seperti itu. Baru kemudian kita bisa mencapai apa yang disebut sebagai apa? Pembedaan roh, discernment. Seperti itu. Nah, di saat itulah kita bisa membedakan gitu loh. Roh benar dan tidak benar seperti itu. Sekarang kan banyak nabi-nabi palsu ya. Hal-hal baik itu banyak yang bermunculan, tetapi belum tentu itu berasal dari Allah sendiri seperti itu. Untuk itulah perlu kita mengasah mata kontemplatif di dalam diri kita seperti itu, mata kontemplatif ya, bukan mata fisik kita, tapi mata kontemplatif yang bisa membedakan antara yang baik dan kurang baik. Agar apa? Agar kita tidak salah mengenali itu roh kebenaran itu, seperti itu. Jadi itulah janji Yesus bahwa ia akan datang kembali kepada kita untuk menyertai. Bagaimana kita mengenali melalui roh kebenaran kehadirannya itu? Ya tadi yang saya sebutkan, discernment seperti itu. Nah, syaratnya apa? Yaitu, kembali lagi itu yang membingkai itu. Bagaimana kita mengenal dia, mendengarkan dia, mengasihi dia. Dan kemudian kita apa? Kita juga melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah itu turun dari mana? Dari roh kebenaran yang memberikan. Jadi kan saling melingkar ini semua. Roh kebenaran yang menyuarakan itu, perintah itu. Seperti itu. Kekuatan itu ada di dalam batin kita untuk melaksanakan itu. Itu kiranya Bapak Ibu yang saya ini, oke, ada satu poin lagi yang mungkin tidak disampaikan di sini. Kita bisa lihat ada kata dunia ya. Ya dah. Kalau tidak penting tentu tidak ditulis di sini. Ayat 17 itu yang saya pisahkan, dunia tidak dapat menerima dia. Ini dunia ini kan di dalam Injil Yohanes ini adalah apa? Tempat kuasa-kuasa jahat. Tempat segala sesuatu yang kurang baik gitu menurut kalau Injil Yohanes mengatakan dunia telah apa ditutupi oleh kegelapan seperti itu. Inilah wujud dari dunia yang kita diami saat ini, bahwa dunia ini sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan asal usulnya, tempat kegelapan. Ya, mereka sudah tidak mengenal
Yesus Allah sendiri, tidak mengenal Allah sendiri. Kita tahu di hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Dia memisahkan terang daripada gelap, ya toh? Makanya waktu itu dikatakan siang, ada dikatakan malam, seperti itu. Jadi, nah, dunia ini sudah tidak mengenal lagi jati dirinya, tidak lagi tahu asal-usulnya. Dia sudah ditutupi oleh kegelapan. So, bagaimana dengan kita? Kita yang tinggal di sini, yang yang Yesus menjanjikan roh kebenaran ini. Kita biarkan atau kita melakukan do something, melakukan sesuatu terhadap dunia ini. Dunia ini tentu cakupannya luas ya, Bapak Ibu kan bisa tahu kiri kanan kita banyak yang rusak, termasuk mungkin orang-orang di sekitar kita seperti itu. Terus bagaimana kita membiarkan itu? Ya toh? Kita membiarkan dosa itu semakin banyak bergelimpangan di dalam kehidupan kita, menguasai dunia ini, atau kita melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks inilah kita bisa kembali kepada apa yang disebut sebagai tugas perutusan kita. Kita seringkali ekaristi setelah terakhir Romo mengatakan apa sebelum menutup? Engkau diutus. Diutus untuk apa? Untuk memperbaiki, salah satunya untuk memperbaiki dunia ini gitu loh. Jadi kehadiran roh kebenaran itu yang menyertai kita itu tidak sia-sia. Bukan untuk kenyamanan kita sendiri gitu loh, bahwa kita tenang nih. Selalu ada roh kebenaran gitu loh. Udah kita nyaman-nyaman aja. Sepanjang saya ini, pokoknya saya berdoa, saya ini udah selesai seperti itu. Tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Dunia ini ditulis di dalam Injil ini adalah sesuatu yang meminta perhatian kita juga untuk agar kita bisa berkontribusi sesuatu untuk memperbaiki dunia ini yang sudah tertutup oleh kegelapan. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu sharing. Banyak yang Bapak Ibu sudah lakukan kan? Ya toh, menolong orang lain, orang ada Living Word itu yang menolong mereka-mereka yang saat ini berjuang berusaha untuk hidup normal seperti itu. Itu kan salah satu untuk memperbaiki dunia ini ya, dan masih banyak cara-cara lain seperti itu. Itu makanya kembali akhirnya diri kita itu akhirnya kita akan berguna bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus, bahwa mengasihi itu sesuatu yang kita berikan kepada Yesus sendiri melalui melalui orang-orang kecil di sekeliling kita, seperti itu. Itu Bapak Ibu 2 poin tadi ya. Jadi ada tambahan poin saya yang tugas perutusan dan pengutusan. Pengutusan itu berkaitan dengan hal mengutus gitu loh. Kita yang utus. Perutusan itu berkaitan dengan pengalaman diutus, seperti itu. Jadi pengutusan dan perutusan. Oke, saya sudahi seperti itu sehingga kita bisa sharing kepada pengalaman-pengalaman itu yang pasti saya yakin luar biasa banyaknya. Saya tidak pintar untuk sharing Bapak Ibu, saya orangnya pelupa kalau sudah mengalami sesuatu itu lupa. Tapi saya tahu Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan menyertai saya juga ya di dalam kita melakukan hal-hal baik melalui roh kebenaran. Silakan Yunita, saya kembalikan. Masih panjang banget nih Ko Joli, udah selesai. Terima kasih Ko Joli. Apalagi kalau baca di lembaran, waduh itu 1 menit aja itu. Iya, iya susah. Kenyataannya kan kita gampang ya bilang kita mengasihi Yesus. Tadi kan dikatakan mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Ngomong mengasihi Yesus gampang ya, tapi untuk menuruti perintah-perintahnya itu mungkin yang diperlukan susah itu, diperlukan usaha ya untuk bekerja sama dengan roh kebenaran itu ya yang diberikan Yesus. Mari silahkan sekarang waktunya untuk sharing, atau kalau kurang jelas masih bisa bertanya juga boleh. Bisa diskusi langsung aja, jangan bertanya ya, diskusi. Ya, diskusi ya. Kalau tadi ada yang kurang jelas minta diulang. Pengalaman tuh pasti banyak ini, semua orang punya pengalaman. Ya, makanya pas nanya ini judulnya dirubah nggak, saya bilang nggak dirubah. Ngapain dirubah gitu, nanti dimarahin
oleh K3S, pengalaman akan Allah. Sesuatu yang bagus untuk di-sharingkan gitu loh. Mengalami kasih Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya. Silahkan. Cerita pengalamannya. Ayo, siapa mulai? Pak Joli harusnya sih Pak Joli dulu ini. Kalau saya Cerita dulu. pengalaman cukup banyak. Saya sebenarnya nggak ini pengalaman. Saya mungkin sudah banyak bercerita ini ya. Jadi pengalaman saya itu lebih banyak gelapnya daripada lebih banyak senangnya seperti itu. Jadi tetapi saya bersuka cita kalau saya menerima pengalaman yang tidak begitu menyenangkan gitu loh. Karena paling enggak hal-hal yang tidak menyenangkan itu pada akhirnya itu membuat saya tuh lebih kokoh. Seperti itu, hidup saya tuh lebih 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 banyak mendapatkan insight gitu ya. Jadi penerangan-penerangan gitu loh yang saya sesungguhnya tidak mengerti gitu loh. Kalau saya mau bercerita apa ya, salah satunya mungkin saat saya juga menolong orang yang saya kenal nih. Saya mungkin sudah bercerita tentang seseorang ini dekat rumah saya yang sakit sakit keras. Dia tuh juga boleh dikatakan ateis tuh. Jadi teman saya gitu, lebih tua dari saya. Dia tinggal sendiri, laki-laki, dengan pembantu dan 2 orang pembantu seperti itu ya. Saudara-saudaranya ada beberapa, cukup banyak di Kelapa Gading juga seperti itu. Jadi ya dia bersosialisasi cukup baik gitu di lingkungan. Jadi sangat-sangat supel, membantu keluar biaya, keluar donasi dan lain sebagainya mudah bagi dia karena dia juga pengusaha yang sukses gitu. Sekarang dia tinggal menikmati hidupnya di usianya yang sudah di atas 60 mungkin ya, 65 atau berapa seperti itu pada saat itu. Tiba-tiba dia divonis itu kanker. Jadi dan seperti biasa kalau orang divonis kanker itu kan melakukan kemo dan lain sebagainya, dia sudah melakukan itu. Tetapi kan kalau yang namanya penyakit itu kan kita nggak tahu ya, walaupun sudah di kemo terus aja bertumbuh gitu loh. Sampai pada akhirnya kritis dia harus masuk ke rumah sakit untuk yang kesekian kalinya gitu. Nah saya bingung gitu loh. Itu tetangga dekat gitu ya, orang seberang rumah gitu. Tetapi sebelum dia meninggalkan itu semua, pada saat dia sakit, dia mengumpulkan teman-temannya semua. Dia mengumpulkan saya dan teman-teman diundang yang terdekat ya, yang bisa diajak bicara. Karena saya termasuk orang yang sering diajak bicara, walaupun kalau sudah ngomong sama dia, saya ngomong satu patah, dia bisa ngomong ratusan patah seperti itu. Dan saya orangnya kan lebih suka mendengarkan gitu ya. Jadi saya ya mendengarkan. Dia merasa nyaman jadinya gitu loh. Didengarkan orang itu. Padahal saya sudah bosan dan ngantuk juga kalau dengerin orang gini. Karena kenapa? Dia tidak percaya kepada Yesus gitu. Karena kenapa? Setiap kali dia ngomong, ini kan dekat rumah saya kan ada GKI nih, gereja itu. Jadi dia ngapain gitu loh, orang rame-rame di dalam duduk segala macam. Pokoknya dia mencemooh terus kerjaannya gitu. Kalau ngomong soal gereja gitu loh. Cuman saya selalu ya memberikan kata-kata yang menyeimbangkan aja begitu ya. Cuman juga tidak terlalu mendorong dia untuk itu karena nggak bisa orang seperti ini ya kalau tidak dengan bantuan Roh Kudus seperti itu. Jadi saya biarkan aja sampai pada suatu saat dia tumbang, betul-betul tumbang rumah sakit itu karena kanker seperti itu. Saat itu apa? Dia sendiri dengan untungnya ada pembantunya tuh orang NTT, orang NTB atau NTT, Flores lah pokoknya tuh. Rambutnya keriting begitu, baru berumur mungkin sekitar 17-an, 16, 17 masih kecil gitu. Dan dia menemani terus seperti itu, diminta oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya kan biasa sibuk gitu loh. Kalau nggak tinggal serumah, kalau di rumah sakit walaupun ini pun dikunjungin ya juga dikunjungi tapi sekali-sekali aja gitu. Itu saudara sih saudara ya kalau udah urusan begini sama juga seperti itu. Akhirnya apa pembantunya yang dijaga dan dia pembantu itu luar biasa. Dia Katolik kan, Flores itu.
Katolik. Saya lihat dia ini, saya sempat datang juga, saya bilang kamu bawa apa, ada ini kan salib seperti itu. Dia bilang iya, bisa doa kan, bisa, dia bilang ini. Terus di HP dia juga ada nyanyian gitu. Jadi dia bilang dia juga mendengarkan itu kepada bapak itu ya, pada saat malam begitu didengarkan lagu-lagu rohani seperti itu. Oh, saya bilang bagus seperti itu. Ini pembantu luar biasa, saya bilang ini. Dalam hati saya juga ini ya, apa, eh, ternyata ada malaikat juga di sekitar orang-orang yang tidak percaya Tuhan seperti itu. Jadi dia mendengarkan itu. Kemudian si bapak ini kan orangnya bebel gitu, belum dibaptis, belum apa-apa gitu loh. Jadi saya juga bingung saat itu mau bagaimana. Udah janji mau dibaptis ya, tapi begitu ketahuan sama teman-temannya dia langsung batalkan. Jadi sudah janji dengan Romo Suyadi suatu saat itu sudah dipanggil itu, tapi tanpa sepengetahuan saya karena dia kalau mau dibaptis saya pernah tanyakan dia belum jawab gitu. Makanya saya bilang dia belum, tapi tiba-tiba saya diberitahu oleh seseorang bahwa dia mau dibaptis. Saya langsung menuju rumah sakit gitu loh. Gitu. Begitu di rumah sakit saya lihat dia gitu loh. Dan teman-temannya, kemudian teman-temannya tanya, memang mau dibaptis ya malam ini? Dia bilang enggak. Nah loh, saya bilang Romo Suyadi udah oke malam ini. Kok bilangnya enggak gitu loh. Itu. Tapi benar-benar dia nggak mau. Udah nggak mau. Akhirnya apa? Hari berjalan hari dia makin kritis. Penyakitnya akhirnya makin dia lemah seperti itu. Kemudian saya berinisiatif, saya tanya, Pak, mau di ini enggak? Dibaptis ya, nggak usah banyak-banyak orang, cukup saya, Bapak, wakil Bapak, keluarga satu, sama ini, ketua lingkungan, saya bilang. Kita nggak usah ini. Karena dia memang nggak mau orang lain banyak ini. Itu orang yang bersikeras sampai pada akhir hidupnya masih seperti itu. Seperti saya kasihan sekali gitu. Jadi masih ada pride-nya gitu loh. Kebanggaan itu susah sekali dihapus ya kalau udah ini gitu loh. Jadi pada akhirnya dia mengangguk lemah gitu ya. Mengangguk lemah, akhirnya udah saya ini kan, saya bilang dengan Kaling, udah akhirnya Romo Suyadi datang malam-malam tuh jam 10 jam 11 gitu. Nggak ada orang, udah kita siapkan seadanya. Romo Suyadi Imam ini menanyakan lah jadi ibadatnya seperti itu, dan dia mengiyakan. Aduh, saya bersyukur gitu loh. Nah, di dalam proses itu saya juga bersyukur kepada Tuhan. Tentunya itu kan ujuk-ujuk bukan 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 karena saya, karena kenapa? Kapan saya ada waktu, saya datang untuk mendoakan jam 3 itu, koronka. Jadi jam kerahiman saya datang gitu. Walaupun saya terlambat ya saya doakan koronka. Kalau saya pas jam 3 saya bisa jam kerahiman gitu kan. Berdoa kerahiman ilahi gitu kan. Jadi mohon campur tangan Tuhan seperti itu. Jadi itu pas tidak ada orang, hanya pembantunya itu aja. Jadi saya minta dia juga paling nggak doa dalam hati lah. Karena saya kan nggak bersuara karena ini. Jadi itu saya merasakan betul gitu loh. Tuhan menjawab gitu loh doa-doa ini gitu loh. Supaya apa? Bapak ini diselamatkan gitu loh. Dan dia selamatkan setelah dibaptis. Mungkin 2 atau 3 minggu kemudian Bapak itu pergi gitu loh. Saya bersyukur luar biasa gitu. Bahwa dia boleh mengalami Tuhan juga seperti itu. Seperti juga kita ya. Walaupun dia di saat-saat terakhir. Semoga saat ini dia udah ada di api penyucian. Itu pengalaman saya Yunita. Jadi itu sangat berbekas ke dalam hati saya. Bagaimana kita menghadapi orang ya seperti itu, orang yang bersikeras, berkeras hati gitu kan, itu nggak mudah itu kalau kita tidak mau melepaskan dari awal, dari sejak kita hidup sampai tua juga, sampai kita mau meninggal pun kita kadang-kadang juga masih memegang itu seperti itu. Gitu, Bapak Ibu silakan sharing yang lain. Ya, thank you, Masih banyak Roger. pengalaman kita ya. Masuk pengalaman di pelayanan kan? Ya, siapa yang mau sharing? Ya, karena kehadiran Yesus kan kadang di lingkungan kita, di orang-orang yang ngeselin kita, ya mungkin itu sebenarnya kita sedang diproses. Kita Ya, berbagi cerita. Itu betul itu. Jadi penting untuk discernment tuh. Orang-orang ini kan pasti sudah
kita yang sudah lama menggereja ya, saya rasa semua juga mengerti tentang pembedaan roh seperti itu gitu. Silakan, kalau nggak ada kita bisa lebih awal berhenti, stop. Cepat kan ininya, apalagi nanti lihat videonya 6 menit. Ayo, silahkan Lucia. Lucia, Ya, Ming, saya yuk, ya sharing, Ming, thank yuk. you Pak Yuk. Joli, Pak Joli. Oh ya, Tadi terus ya. saya mendengarkan Pak Joli itu sambil ngangguk-ngangguk gitu loh. Karena kita ada kesamaan, saya merasakan ada kesamaan dalam yang roh kudus, roh kebenaran. Saya juga ngaminin bahwa di dalam setiap tindakan kebenaran apapun ya, kebaikan yang kita taburkan sekecil apapun itu bukan perbuatan saya pribadi. Bukan sama sekali. Saya yakinin bahwa itu ada dorongan roh. Roh kudus, roh kebenaran. Roh Allah sendiri yang kadang-kadang saya memang ngerasain ya. Tapi saya tidak bisa mengingat. Tapi saya aminin. Ini tadi itu roh kudus loh. Bukan dari pribadi saya gitu. Kok bisa gitu kan? Kok saya bisa tiba-tiba diingatkan sesuatu yang saya lupa sama sekali dan udah lama. Nah itu nyata banget dan saya aminin. Sebelumnya juga saya memang hampir tiap malam, tiap hari saya berdoa bahwa mengingatkan diri saya, apapun sekecil apapun kebaikan yang menurut saya baik ya, belum tentu orang lain, tapi saya tahu itu adalah dari roh kebenaran. Gitu aja Pak Joli, saya setuju banget. Terima kasih Pak Joli. Makasih. Udah menguatkan. Ya. Terima kasih Lucy. Biasanya Pak Paulus tuh. Saya nggak pintar nunjuk-nunjuk soalnya. Pak Paulus, Pak Toto yang biasanya. Silahkan berbagi cerita. Ini. Ya, Pak Bambang aja deh kalau gitu. Pak Bambang, silahkan berbagi. Todong nih ya. Ya, oke. Malam Pak. Malam Pak Joli. Malam Pak Malam Bambang. Yunita, Bu Rosita dan teman-teman semua. Ya, ini saya sepakat benar sama Pak Joli ya. Jadi ini 7 ayat yang dibahas ini nggak bicara apa-apa, cuma satu aja bahwa Yesus memberikan janji aja penolong gitu ketika dia pergi gitu. Dan memang dari kitab suci kita tahu bahwa benar-benar Yesus pada saat Pentakosta kan. Itu. Jadi 7 ayat ini memang nggak bicara apa-apa Pak Joli. Kalau mau cari refleksinya amat sangat sulit gitu ya. Tapi saya pikir saya mungkin refleksinya saya ambil dari pasca murid-murid khususnya para rasul itu menerima Roh Kudus itu ya, Roh Penolong itu. Jadi kalau dulunya mereka itu pada kabur ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, mereka kabur, takut, malahan setelah Yesus bangkit pun menampakkan diri kepada mereka, mereka masih mengunci pintu. Jadi mereka ketakutan, gitu. Tapi tiba-tiba setelah Pentakosta, yaitu apa yang dijanjikan tadi disampaikan oleh Pak Joli tadi bahwa Yesus memberikan penolong, tiba-tiba mereka berubah semua. Mereka yang takut menyembunyikan diri di kamar-kamar terkunci, tertutup itu, mereka tiba-tiba berani terbuka, berani bicara. Petrus ya tampil begitu dahsyat luar biasa. Dulunya dia seorang yang penyangkal, dia ketakutan,
dia bilang tidak kenal Yesus, tapi setelah benar-benar roh penolong yang diberikan Yesus itu diterima oleh mereka, mereka berubah total. Jadi itu yang saya tangkap. Saya pikir perubahan yang luar biasa dari mereka. Saya pikir benar tadi Pak Joli ya. Jadi roh penolong yang dimaksud Yesus itu memberi kita keberanian, terus kekuatan ketika kita lagi lemah, ya. Ketika kita benar-benar lagi teraniaya, dia menguatkan kita akan janji Kristus. Dia nggak akan meninggalkan kita sendiri. Nah, perubahan-perubahan dari murid-murid Yesus ini setelah menerima penolong ini, saya pikir itu juga pasti terjadi juga pada kita. Nah, kalau menceritakan apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi, yang saya alamin, nah ini sharing lah gitu. Ya, sama gitu ya. Jadi dulu tuh saya penikmat aja ketika ada Sumur Yakob ini waktu masih offline, masih di Yakobus lantai 2 lah. Itu saya ikut kadang-kadang ya, tapi nggak selalu ini. Saya bahkan mungkin Pak Joli nggak mengenali saya ketika di LAI saya ikut seminar. Saya itu duduknya di paling belakang soalnya. Saya sering lihat Pak Joli. Dan Pak Joli nanya gitu pertanyaan. Betul, saya nggak mengenali Pak. Kenal Bapak di Zoom ini. Makanya, ya saya dulu penikmat gitu. Ya, tapi tiba-tiba ya setelah perjumpaan saya yang begitu luar biasa, saya tiba-tiba berubah dari seorang penikmat, saya mencoba untuk membagikan apa yang saya tahu gitu. Nah, ketika saya mau membagikan sesuatu tentang firman itu, kan saya nggak boleh sembarangan gitu. Nah, itu yang menguatkan saya, akhirnya saya belajar. Saya baca, ikut seminar ratusan kali ya Pak Joli. Itu ya, sehingga saya menjadi berani gitu. Nah, apakah itu dari saya sendiri? Pasti tidak. Apa yang disampaikan oleh Pak Joli sama Ibu. Tadi Ibu siapa ya? Ibu Lucy ya. Ibu Lucy, saya rasa bukan diri saya sendiri gitu. Itulah roh penolong yang tadi disampaikan oleh Pak Joli, Bu Lucy tadi. Roh penolong itu yang membuat saya bisa berani. Bisa gitu ya, nggak khawatir lagi gitu. Jadi memang dampak daripada apa yang dijanjikan oleh Kristus itu sungguh luar biasa buat saya dan Anda. Saya lagi baca-baca gitu ya, kenapa Yesus justru memilih murid-murid khususnya rasul-rasul utamanya itu pada orang-orang yang biasa, pada nelayan-nelayan begitu yang quote-unquote tidak berpendidikan gitu. Ya, kenapa kok Yesus nggak dari awal milih ahli Taurat, orang-orang Farisi yang jago-jago Taurat itu yang hafal luar kepala gitu ya? Karena Yesus mau mengatakan bahwa kalau nggak ada Roh itu, kalau nggak ada Allah Bapa, kalau nggak ada Roh Kudus itu, bukan apa-apa. Jadi mau menunjukkan bahwa orang biasa seperti Anda dan saya itu bisa menjadi hebat, bukan karena kitanya, tapi ada roh penolong itu gitu. Jadi saya pikir itu yang menjadi refleksi saya. Jadi hari ini saya setuju Pak Joli, 7 ayat mas sulit ya, cuman isinya cuman Yesus mau ngasih penolong gitu, tapi dampaknya tidak dibicarakan di sini. Jadi saya juga nggak tahu Kak Aji kenapa pilih cuman itu doang gitu ya. Ya tapi baiklah, ini tadi dari sharing saya pikir baik, jadi saya juga mendapat insight ya dari Pak Joli dan Ibu Lucy tadi. Itu insight atau sharing dari saya lah gitu. Jadi saya menjadi berani, dulu saya nggak berani nulis, saya nggak bisa nulis loh. Ya, tapi sekarang saya bisa nulis gitu. Ya, babak belur nggak, jungkir balik saya, jungkir balik saya nulis itu gitu. Ya. Sama Pak. Ya, apalagi ini lagi Yohanes ya. Saya untuk yang bacaan besok ini dari tadi pagi saya bikin Pak Joli, teman-teman ya. Saya belum menemukan satu titik yang enak itu untuk ditulis. Jadi untuk besok, sekarang udah jam 8 loh. Jam 20.05. Saya belum tahu apa yang saya tulis besok itu. Saya gampang, tapi saya yakin
yang pada malam hari ini Pak Joli sampaikan, roh penolong itu akan menolong saya. Entah jam 3 pagi, saya jabanin aja, saya bangun, saya tulis gitu. Dan seringkali jam 2, jam 3 itu saya tiba-tiba, saya terbangun gitu. Oh ini toh, saya tulis itu. Saya nggak berani nggak bangun, saya nggak berani nggak saya tulis. Kenapa? Pasti lupa. Kalau saya tidur lagi, besok pagi saya nggak tahu tadi jam 3 itu mau ngomong apa gitu. Nah itulah pengalaman-pengalaman. Saya pikir itulah roh penolong yang tadi Pak Joli maksudkan. Iya. Teman-teman terima kasih ya. Semoga bisa memberi sedikit insight gitu. Makasih. Terima kasih Pak Bambang sudah berbagi cerita. Jadi roh penolong, roh kebenaran itu bisa lewat apa aja ya. Tiap orang pasti dapatnya beda-beda. Kalau buat saya mungkin kesabaran, saya itu nggak sabar. Orang yang sangat-sangat tidak sabar. Dari berkomunitas, dari ketemu orang-orang yang kadang bikin saya biasa dulunya ngomong dulu baru mikir, ya pelan-pelan sekarang saya mikir dulu baru ngomong. Itu kalau bukan dibantu juga saya mungkin ya itu dari hal kecil itu kadang kita nggak berasa. Asal jangan marah dulu baru ngomong. Lempar dulu barang dong ya. Pak Bambang terima kasih sharingnya tadi. Ya. Kurang lebih juga mirip Pak. Waktu kami ini di KKS itu kan waktu mungkin 2 tahun yang lalu ya, itu kan bikin renungan terus ya. Ada tulis renungan terus bergantian setiap orang. Itu juga nggak mudah itu Pak. Jadi kita juga sama seperti Pak Bambang belajar juga. Menulis itu kan paling sulit ya Pak ya. Mendengarkan gampang, ikut seminar gampang, belajar dialai gampang. Pokoknya datang itu tinggal transport aja pokoknya gitu. Tapi begitu kita disuruh menulis, nah lo nggak usah banyak-banyak, nulis aja 5 ini gitu loh. 5 baris, 6 baris, renungan kecil. Susahnya minta ampun gitu loh. Tapi itulah peran apa Roh Kudus seperti itu ya. Kita yang tidak mampu sepanjang kita mau belajar, berserah kita minta, pasti juga akan dituntun begitu. Jadi kita sempat bikin mungkin ada 2-3 tahun kali itu. Waktu zamannya Bu Eti sampai Bu Rosita masih lanjut itu. Jadi itu sampai pada akhirnya kita berhenti untuk menulis. Kemudian lanjut di Zoom ini seperti itu. Jadi itu juga merupakan, saya tahu menulis itu susah itu. Makanya nggak semua orang mampu, mereka yang bukan sebenarnya bukan nggak mampu, tapi nggak mau berusaha begitu ya. Jadi setiap orang dari kita sebenarnya bisa menulis. Bisa apapun gitu ya, walaupun cuman pendek, nggak panjang gitu, bisa menulis, cuman kurang mau berusaha aja gitu, karena sudah kesulitannya sudah lebih dahulu daripada kemudahannya, seperti itu. Terima kasih Pak, itu juga mengingatkan saya dan menguatkan saya juga. Romo Vitus itu, Uskup Padang itu pernah mengatakan itu, bahwa belajar itu, mengajar itu belajar 2 kali gitu. Kita menulis juga itu belajar 2 kali. Seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak besok mau ini, terus Bapak harus buka buku-buku, ya itu kita juga belajar. Saya malam hari ini, habis liburan saya juga puyeng. Ini, waduh mana Yohanes lagi apa gitu. Walaupun saya udah dapat videonya, tapi kan masa ngomong sebentar aja gitu ya. Mesti kita cari, baca-baca juga kan. Kita harus persiapan, itu kan baru sesuatu yang baik gitu ya, nggak asal kalau muncul di Zoom atau apa, cuman asal sekenanya aja, wah, kurang pas seperti itu ya. Jadi itu juga Pak belajar lagi gitu loh. Jadi tapi saya bersyukur, jadi akhirnya saya mudeng kembali gitu loh, seolah-olah flashback kembali tentang Injil Yohanes gitu loh, di kitab-kitab kemuliaan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Ayo Yunita yang lain. Yang lain silahkan. Ini padahal pasti banyak, cuman belum ada Roh Kudus yang menggerakkan untuk membuka mic-nya. Ada malu-malu, makanya coba ditodong-todong sedikit, kalau enggak kita tutup nanti nih. Diam. Ya, Si Rosita deh.
di Zoom saya paling tengah soalnya ini Cirosita, jadi saya panggil Cirosita. Ya, itu semua tadi yang Pak Joli paparkan, yang semua Bu Lucia sama Pak Bambang, itu memang Roh Kudus itu ada dalam kita, itu memang benar. Saya dapatkan satu perikop hari ini ya, Injil hari ini ya, saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 10. Ya. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini luar biasa menurut saya. Berarti apa yang kita lakukan, kita tidak boleh menghakimi orang bahwa dia salah, saya benar. Kita mesti tunggu, lihat. Siapa tahu Bapak yang di dalam dirinya, Roh Kudus yang dalam diri seseorang itu, yang berkarya melalui dia. Kadang-kadang Allah Bapa itu ya memakai seseorang bukan yang pintar. Orang yang simple, dia bisa bicara. Dan Tuhan bicara melalui dia. Saya banyak ngalami seperti itu. Jadi, kalau kita lihat seseorang melakukan sesuatu, mungkin bukan kehendak dia. Tunggu dulu, kita lihat dulu buah-buahnya ada enggak. Kita nggak boleh langsung menghakimi, dia salah, saya benar. Tidak boleh. Saya sekarang ya sudah belajar untuk merenung. Kalau seseorang melakukan sesuatu, walaupun dia menyakiti kita tunggu dulu. Ini suara Tuhan apa suara setan? Kadang suara orang menyakiti kita itu belum tentu setan. Bisa Tuhan melalui dia kasih tahu kita. Dan kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi orang. Saya mau cerita yang baru-baru ini ya. Kita kan seperti Bapak Ibu ketahui ya, sahabat-sahabat KKS, kita kan ada komunitas difabel namanya Living Word. Living wordnya word kata ya, bukan word dunia ya. Jadi firman yang hidup lah. Suatu hari menjelang Kamis Putih, 2 minggu sebelumnya saya dikontak sama seksi liturgi. Mereka minta 6 orang difabel untuk 3 gereja. Jadi 6 difabel plus 6 lansia untuk dibasuh kakinya. Jadi berarti 18 orang kan. Waduh, saya mau nyari orang, saya udah dari awal udah bilang bahwa di Yakobus ini belum ketemu loh orang yang benar-benar difabel mau muncul, yang anaknya difabel mau muncul. Tapi saya ada tahu beberapa sahabat kita yang mempunyai anak seperti itu. Akhirnya saya bilang oke, saya akan siapkan, tapi dari luar paroki ya. Oke nggak? Oke katanya. Sampai saya minta sama kita punya anggota ya, dapatlah karena mereka memang ada komunitas ini isinya memang difabel, dapat. Tetapi saya juga approach orang Yakobus, sahabat-sahabat kita yang anaknya ada kebutuhan khusus. Dapatlah kita 12 orang dari Yakobus. Tetapi kan kita perlunya 18. Saya bilang 6 orang itu dari luar paroki ditolaklah sama paroki kita. Ditolak. Saya pikir kenapa mesti nolak? Awalnya dia minta kita carikan. Kenapa sekarang nolak? Saya fighting untuk supaya dapat. Atau saya bilang kalau 6 orang itu ditolak, karena kita udah booking kan, nggak mudah membatalkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka itu sensitif, nggak mudah, nggak seperti kita orang-orang yang normal aja nggak suka penolakan, ya kan? Jadi saya punya pikiran begini, saya bawa dalam doa, saya punya pikiran seperti ini, bahwa kalau ditolak, ya, jadi saya tidak akan mengajukan difabel untuk basuh kaki. Satu ditolak, semua tidak. Saya ngomong seperti itu. Tetapi saya diskusi dengan difabelnya sendiri, dia bilang begini, Bu, coba, apakah kita tolak, apakah Tuhan berkenan kita tolak? Berarti semua nggak ada ini ya, yang difabel yang dibasuh kakinya. Saya merenung. Dia difabel aja bisa berpikir seperti itu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau dia menolak saya mundur, nggak apa-apa. Dia ngomong begitu. Saya merenung.
Saya fight supaya dia masuk. Akhirnya masuklah 6 orang dari luar. Hari kemarin apa yang terjadi? Benar-benar saya bersyukur, saya dengan rendah hati menjalankan, memberikan difabel itu untuk dibasuh kakinya, walaupun dalam hati saya, waduh, ini paroki ini apa ya tujuannya ya? Sudah meminta saya ditolak demikian gitu. Kemarin saya terbuka mata saya. Apa yang terjadi? Mungkin ada beberapa yang tahu ya, Pak Heri anaknya Dennis itu meninggal dunia kan. Papanya ngomong gini sama saya, di samping peti, saya melayat, di samping peti anaknya ngomong, Rosita, saya sangat bersyukur Dennis bisa dibasuh kakinya. Dia sangat bahagia. Kita tidak tahu ya, waktu dia secepat itu, dia umur 22. Tapi dia telah dibasuh kakinya. Terima kasih ya, saya bersyukur. Saya kaget loh. Apa yang saya kaget? Itu Tuhan yang meminta saya untuk mencari orang-orang ini untuk basuh. Kita kayak multi level loh, satu-satu Pak Heri kita samperin, ada lagi siapa-siapa gitu sampai mereka mau. Dan ternyata itu anak setelah dibasuh kakinya meninggal. Ini satu pelajaran buat saya yang sangat menginspirasi saya ya, bahwa kalau saat itu ego saya yang bekerja, saya batalkan. Oh ya, semua batal ya, nggak jadi basuh. Terserah dah liturgi mau cari siapa terserah. Dan Dennis tidak dibasuh. Kemarin saya dapat pelajaran yang luar biasa. Karena saya rendah hati, oke, tolonglah, saya bilang. 6 lagi orang dari luar, jadi 18 itu terpenuhi. Tolonglah, sampai saya yang minta tolong. Padahal awalnya dia yang minta tolong. Itu bukan saya loh. Kalau saya dulu, saya udah batalkan saat itu juga. Tapi itu bukan saya loh. Saya tahu itu Roh Kudus yang mau itu terjadi. Terjadilah akhirnya di 6 gereja Yakobus, KTG, dan P2. 18 difabel dibasuh kakinya. Dan saya kebetulan mendampingi yang di Yakobus. Saya ada videonya. Romo Steve yang membawakan, dia cium kaki difabel satu persatu. Saya sampai menitikkan air mata. Waktu itu saya tidak, Tuhan terima kasih saya tidak batalkan, saya ngomong gitu. Tapi kemarin dengan Pak Heri ngomong di samping peti anaknya, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan maaf ya, saya seringkali ego saya masih besar. Padahal saya tahu, saya nggak tahu sih, sekarang saya tahu nih dengan hari ini punya Injil, bahwa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Jadi apapun yang terjadi, mungkin itu penolakan itu, mungkin juga satu proses buat saya, untuk saya rendah hati. Dia yang minta tolong saya, akhirnya saya yang minta tolong dia, tolonglah. Yang 6 tetap dipakai lah gitu. Itu luar biasa sih. Ya, makanya kita tidak boleh menghakimi. Kalau ada sesuatu, ini buahnya apa ya? Jangan cepat-cepat menghakimi. Oh dia salah, saya yang benar. Tidak boleh, apalagi dalam pelayanan. Itulah yang saya dapatkan. Inspirasi yang saya dapatkan, bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Tuhan meminta kita untuk bertindak, walaupun kadang kita tidak tahu apakah ini salah atau benar. Nah, Pak Joli tadi bilang discernment, itulah perlunya kita discernment. Benar nggak ini yang kita lakukan ini Roh Kudus yang meminta atau ego kita yang meminta? Atau ketika saya mau membatalkan, Roh Kudus yang meminta batalkan, atau ego saya yang mau membatalkan. Padahal Roh Kudus meminta itu lanjut. Itu aja sih Pak, Bapak Ibu, Yunita, itu aja sharing saya. Luar biasa memang Ya, itu. luar biasa. Luar Kita nggak biasa pernah nih Bu tahu ya. Rosita nih, ya. Sharingnya dahsyat banget itu. Itu juga mengingatkan saya ya. Ya, Kita yang suka emosional itu. Luar biasa Bu Rosita. untuk bisa introspeksi ya kita. Introspeksi benar. Thanks Bu Ya Pak, Rosita. kita senantiasa mesti introspeksi. Jangan kita merasa akhirnya kita sombong rohani Pak. Ya kan, kita berasa Betul. kita ada Roh Kudus. Apa yang kita lakukan, Roh Kudus kok yang bertindak. Belum tentu. Benar loh Pak, kalau saat itu saya batalkan Pak. Itu banyak sekali orang yang mungkin terluka ya Pak ya. Terluka, ya. Ego saya. Terutama Benar. Dennis. Kita mana tahu hari ini dia sudah dalam peti itu Pak. Ya kan?
Itu papahnya yang mengingatkan saya, Pak. Saya juga nggak sadar gitu. Papanya yang mengingatkan. Dia bahagia sekali ketika dibasuh. Antara dia mengerti atau tidak. Papanya bilang dia bahagia. Hari ini dia udah di dalam peti, Rosita. Dia ngomong gitu sama saya. Waduh, saya benar-benar itu sentilan buat saya, Pak. Benar. Terima kasih atas mendengarkan sharing saya ini. Ini benar-benar apa ya, Pak ya, Pak Bambang. Kita dari hari ke hari itu diproses, Pak. Mestinya kita tambah ke arah kepekaan kita, ke arah kekudusan, jangan ego kita yang ditampilkan. Itu loh, itu yang saya dapatkan. Betul. Gitu ya. Terima Setuju, kasih. Bu Rosita. Makasih sharingnya. Thank you. Makanya banyak-banyaklah mendengar. Bukan banyak-banyak komplain. Iya. Di sini lewat ini sharing-sharing ini juga kita banyak belajar. Saling belajar, saling mengingatkan. Ayo ditambah lagi sekarang. Siapa lagi yang ini Pak Tommy itu sampai nulis sharingnya meneguhkan Bu Rosita. Terima kasih Pak Tommy. Bu Weti, mana Bu Weti? Bu Eti, oh ada nih Bu Eti. Pak Harun. Selamat malam, Joli. Nah, Bu Eti. Pak Harun Ibu udah Eti. nungguin loh. Pak Harun duluan boleh. Ya, saya sebentar lagi, Kak. 1 menit aja. Boleh. Ayo. Saya tadi siang sama Pak Santoso ke rumah duka lihat Denis ya. Betul kata Rosita itu. Saya melihat Denis itu dalam posisi terbaring di peti, tetapi mukanya, face-nya sangat baik, sangat gembira kelihatannya gitu. Saya sih belum dengar share Ibu Rosita tadi siang ya. Jadi saya udah lihat tuh. Memang betul mukanya itu bagus kok. Walaupun sudah meninggal ya. Dan Pak Heri juga bilang banyak terima kasih kepada Ibu Rosita yang telah membantu dari awal sampai sekarang tuh, sampai tadi siang. Ya seperti Denis membawain iringan musik kemarin sama Ibu Mary ya, dia sangat berterima kasih juga Pak Heri itu. Aris bukan Denis, yang meninggal Denis yang iya, main. Denis. Heri itu Aris. bapaknya, bapaknya. Ya. Jadi itu saya hanya bersaksi aja bahwa itu benar memang. Jadi apa yang dikatakan Ibu Rosita, Denis itu betul bahagia sudah, betul-betul sukacita dia sudah. Ya, terima Mukanya kasih. tersenyum ya Pak ya, mukanya sangat bagus, tersenyum. Bagus. Jadi saya ngomong, ada Pak Santoso di sini mungkin, dia saksi juga karena saya pergi sama-sama tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Harun. Silahkan sekarang Bu Eti. Bu Eti masih di mute. Iya, selamat malam Joli, Yunita dan semuanya. Silahkan. Yang dikasih Tuhan. Sorry tadi saya memang rada telat. Terus terang saya nggak enak hati, jadi saya tadi pergi melayat si Denis sebetulnya. Kebetulan maaf ya Jol, saya nggak mendengarkan dari awal presentasi Joli. Apa-apa, Bu. Tapi 5 menit terakhir saya menangkap bahwa bagaimana pengalaman Allah itu bisa bekerja di dalam diri saya kalau saya itu betul-betul secara merenung dalam keheningan, mendengarkan suara Tuhan. Yang namanya discernment itu sangat-sangat tidak mudah. Karena banyak sekali hal-hal yang membuat saya memutuskan itu lebih dominan dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, sehingga suara Tuhan itu sering kalah dengan suara keinginan pribadi saya. Tadi Romo Vesto yang misa malam ini tuh mengatakan begini, bacaannya itu diambil dari 2 Samuel ketika Raja Daud kan
mempunyai anak dari Batsheba, dan anak itu akhirnya kan mati, Meninggal. anak kandung yang dari pertama kali ketika Daud dengan Batsheba itu. Jadi bahwa yang 2 poin yang sebetulnya terjadi adalah Daud itu bergumul dengan Tuhan, seperti juga kita itu bergumul dengan Tuhan. Bagaimana kemauan Tuhan itu bisa kita itu tidak mudah. Intinya yaitu yang tadi Joli sudah katakan, kita harus melepaskan seluruh keinginan diri, kehendak hati, pokoknya yang hal-hal yang menurut kita itu baik, nah itu harus dilepaskan semua supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang kedua bahwa apa yang kita inginkan itu belum sangat-sangat kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga akhirnya kalau apa yang kita inginkan itu tidak terkabul, akhirnya kita lalu marah, menolak, bahkan murtad karena Tuhan seolah-olah tidak mendengar, tidak mengabulkan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Jadi memang di sini pengalaman akan Allah itu sangat tidak mudah ya menurut saya. Kalau saya bisa melepaskan seluruh kehendak diri, keinginan pribadi, nah di situ sebetulnya pengalaman akan Allah itu baru saya bisa mengerti bahwa di dalam kesulitan selama ini banyak sekali hal-hal yang tidak saya sukai itu terjadi menimpa saya. Tapi akhir-akhirnya setelah sekian lama, sekian waktu, itu saya menyadari bahwa ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, hal-hal yang betul membuat saya terpuruk, stres, down, dan selanjutnya. Tapi sebetulnya di balik itu, Tuhan itu mau menyelamatkan saya. Dan itu benar-benar saya imani berkali-kali. Bahwa tidak selamanya hal-hal yang mengenakan, yang saya dipuji-puji orang, ataupun misalnya saya mengalami sukses di tempat yang lain, itu tidak selamanya berguna bagi saya. Tapi justru pengalaman yang menyakitkan, itulah yang membuat saya semakin dikuatkan dalam iman. Itu aja sih, Jol, intinya. Jadi Pak Bambang tadi juga bilang bahwa menulis itu memang nggak gampang, tapi saya pun menikmati loh tulisan Pak Bambang yang setiap hari dikirim, renungan-renungan beliau itu. Dan itu saya yakin Roh Kudus lah yang bekerja sehingga Pak Bambang dimampukan untuk menulis. Dan pasti ada hal-hal yang menyentuh, entah siapa yang membaca, seperti saya membaca itu pasti ada yang menyentuh saya. Kalau ketika saya betul-betul merenungkan dan menikmati apa yang saya baca itu. Gitu kira-kira Joli, Yunita, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya, benar. Kadang itu ya Bu, tidak selalu dari hal-hal yang itu tadi ya, tidak selalu enak. Yang enak-enak. Yang selalu bagus itu, tadi kata Cirosita juga, itu suara Tuhan. Kadang dari yang menyakitkan justru itu. Mari silahkan, masih ada lagi teman-teman. Waktunya masih banyak. Sebelum Pak Joli udah pengen kabur aja. Bro Paulus mana? Bro Paulus. Bro Paulus lagi belum nongol-nongol nih hari ini. Biasa Cileni, cuman Cileni mungkin nih lagi di luar kota, masih susah ya Cileni sharingnya. Sharingnya Bu Eti jadi memang meneguhkan kita. Jadi memang banyak-banyaklah mendengar di dalam keheningan sebenarnya. Jadi kalau mengutip apa yang disampaikan Bunda Teresa dari Kalkuta itu, doa itu kan adalah satu tindakan mendengarkan Allah itu yang mendengarkan kita sebenarnya. Tindakan mendengarkan Allah yang mendengarkan kita. Jadi bagaimana kita bisa sampai pada
kita merasakan bahwa itu tidak baik buat kita secara duniawi, tapi secara rohani dan kehendak Tuhan itu tercapai sesungguhnya, itu yang sulit dalam hal ini adalah penerimaan ya. Kadang-kadang kan kita kalau dicaci maki orang, difitnah orang atau dikecilkan orang, kita mudah sekali untuk tersinggung gitu. Tapi kadang-kadang ya rencana Tuhan yang berbeda gitu, berbalik gitu. Manakala kita bisa menerima itu, melewati itu, mungkin ada satu hal yang baik yang bisa kita dapatkan gitu. Seperti yang kata Bu Eti tadi ya. Itu. Makasih Bu Eti. Kembali kasih Joli. Ada lagi teman-teman semua yang mau bersharing? Kadang ya, memang Roh Kudus itu menugaskan kita loh, seperti tadi Pak Joli bilang ya, orang sakit, kenapa mesti tiba-tiba kok kita yang diminta untuk hadir gitu kan? Saya pernah ada pengalaman ya, temen ya, dia dying, sekarat. Saya bisa ada panggilan hati datang ke rumah sakit ICU loh, malam-malam. Saya masuk, saya diusir sama satpam. Ibu bukan keluarga, jangan masuk ya Bu, karena sekarat pasiennya kayak gitu. Jadi saya baru mau duduk, ya udah saya duduk aja ya di ruang ICU, kan memang nggak bisa sembarangan kan. Baru mau duduk, saya dipanggil sama si satpam. Bu, cepet Bu, keluarga minta didoakan. Nah lu kok jadi saya yang doakan gitu kan? Saya juga deg-degan kan. Saya masuk ke ruang ICU itu, memang itu teman saya itu sekarat, dan ternyata di situ ada beberapa keluarganya gitu ya, yang lagi ngobrol-ngobrol. Saya kan nggak sungkan dong mendengarkan mereka punya ada yang minta ampun, minta maaf gitu kan, sungkan dengarnya. Tapi saya cuma pikir mau doa apa ya? Saya cuma ingat satu, kerahiman. Saya nyanyi loh. Saya nggak tahu mau doa apa, saya nyanyi. Yesus kau andalanku, sepanjang itu nyanyi. Begitu saya nyanyi, tahu apa yang terjadi? Itu kan dia pakai alat kan ya, yang goyang-goyang gitu kan. Tambah saya nyanyi, itu saya pikir dia sekarat. Mamanya bilang, tolong ya Bu, doa terus ya Bu ya, dia udah mau jalan nih, dia udah mau jalan. Saya kan bingung. Jadi saya pikir mau doa apa? Habis doa saya nyanyi gitu ya. Tambah saya nyanyi, itu gerakannya itu tambah kenceng. Waduh, saya udah nggak tahu lagi mau nyanyi apa, mau doa apa. Kok tambah kenceng gitu loh. Udahlah, saya bilang Bu, saya keluar dulu ya Bu ya. Saya pikir kapan flatnya itu saya pikir dengan saya nyanyi terus dia flat gitu kan. Berarti kerahiman Tuhan menjemput dia tambah kenceng. Benar-benar ini pengalaman yang saya alami. Tapi begitu saya keluar, nggak lama dia jalan flat. Berarti di situ saya dapat lagi satu pengalaman bahwa ketika Tuhan mau memanggil seseorang itu nggak mudah ya, nggak mudah kita untuk melepaskan napas terakhir. Itu berpacu dengan kita punya kehidupan loh, jiwa kita kan mau pergi gitu ya, rohnya mau pergi gitu ya. Tapi begitu ada ketenangan, hilang gitu. Memang nggak mudah, memang sangat tidak mudah. Tapi di sini saya mau cerita, kenapa saya ada dorongan untuk datang menjenguk dia. Saya tidak tahu dia lagi sekarat. Itu kembali lagi kita bilang, kadang Roh Kudus meminta kita untuk ke sini, ke sana. Banyak kan di kitab suci kan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan ini, mengatakan itu. Kita nggak sadar, tapi seringkali itu kita alami. Makanya setelah itu saya percaya jangan menolak tugas. Suara hati kita kalau menuntun kita untuk jalan, go. Itu Roh Kudus mendampingi kita. Saya kan bukan pendoa.
Saya nggak jago doa, saya juga nggak pernah mengalami mendoakan orang yang sekarat. Tapi hari itu terjadi. Saya doa, saya keluar di jalan. Bukan karena saya loh. Karena saya, kenapa saya didorong malam-malam saya bisa datang mau ketemu dia. Itu pengalaman Roh Kudus yang menuntun saya saat itu. Gitu ceritanya. Jadi kebalik lagi, apapun yang dilakukan orang, kita tidak boleh menghakimi. Kita lihat buah-buahnya. Jangan-jangan dia disuruh sama Roh Kudus. Kadang-kadang Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu error. Kitanya dibilang orang error. Sering nggak begitu? Saya sering. Mana ada keluarga saya, kalau saya ngomong sesuatu nih, dia error, saya lagi error, tapi terjadi loh. Itu bukan saya yang bicara sebenarnya. Saya percaya dulu saya nggak sadar, tambah ke sini saya sadar Roh Kudus itu kadang meminta kita melakukan hal gila yang kita pun tidak sadar. Menurut orang kita gila, tapi itu terjadi. Gitu. Jadi kita di sini kita mesti apapun yang dilakukan orang kita lihat dulu. Kalau memangnya dia overacting, buahnya nggak ada, ya berarti dia memang error. Gitu. Tapi mungkin aja dia dipakai Tuhan. Kita nggak tahu, ya kan? Seperti Pak Joli bilang tadi, membuat tulisan kan nggak gampang, ya kan? Saya juga sempat buat berapa saat gitu ya. Dari kita nggak ngerti, tapi lama-lama saya berasa lagi kita bikin itu Roh Kudus yang mengarahkan kita, hati, pikiran, tangan kita untuk mengerjakan itu dan jadi gitu. Kadang-kadang ya kalau udah ada sewaktu saya buka lagi tulisan saya itu ya. Kok bisa ya saya tulis kayak gini? Kayaknya bukan saya nih yang nulis gitu loh. Bener. Itu bener, Roh Kudus luar biasa. Nih ya menjelang turunnya Roh Kudus nih, mari kita doa pribadi, kita minta ya roh. Kalau saya sih minta roh apa? Roh keperkasaan supaya saya kuat menghadapi hidup ini. Menghadapi tanggung jawab yang saya emban. Roh keperkasaan, kita perlu perkasa. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Thank you Bu Rosita, meneguhkan. Thank you. Banyak pengalaman. Itu Om Martin sama Mariana disuruh bersuara. Ya, Mariana silahkan. Ayo Mariana. Diminta Pak Jo. Sharing pun itu Roh Kudus meminta kita untuk bicara loh, menguatkan orang. Kita nggak tahu di dalam Zoom ini ada orang-orang. Aku lagi di mobil nanti aja nah. Aku pas dulu ya. Oke. Bicara untuk sharing. Ini MC dong, bicara dong MC nih, banyak kejadian nih di sini. Aku dari tadi dengerin aja nih, aku lagi di mobil, lagi di jalan pulang. Yunita lah sharing, Yunita. Lagi belum ada Ci yang di-sharingkan lagi. Saya yang arahkan ya. Bagaimana dari tidak beriman, menderita sakit sampai sekarang luar biasa nih, jadi MC yang handal nih. Ya, gitu. Itu karya Tuhan. Ya memang itu buat saya dari karya Tuhan. Mungkin kalau saya tidak menjalani proses, saya sakit, saya mengalami yang nggak enak, ya mungkin saya tidak ada hari ini. Karena saya ingat waktu saya kan hanya ya ke gereja, yang penting saya cukup ke gereja, itu saya pikir. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba saya sakit, dan awal-awal saya sakit ya, apalagi divonis kanker itu ada penolakan. Kenapa? Pasti itu rasanya kenapa gitu, kenapa kok bisa begini, itu pasti kali ya, kayaknya kalau semua orang juga ngalamin itu akan menentang gitu, nggak terima awalnya. Sampai berjalannya waktu, setelah saya begitu merasakan bagaimana semua proses yang saya jalani benar-benar Tuhan
Tuhan kasih semuanya lancar. Tuhan yang kita nggak pikir apa iya bisa gitu, tapi ternyata Tuhan mampukan semuanya gitu. Dari kemo, saya bisa ikut kemo, saya operasi bisa di luar negeri, maksudnya itu kan kalau dipikir saya bukan kemampuan saya gitu bisa sampai bisa ke sana. Saya kemo juga bisa banyak yang bantu prosesnya semua. Itu benar-benar Tuhan yang dikasih jalan sama Tuhan. Dan saya percaya banget bahwa Tuhan punya rencana. Sampai sekarang saya belum bisa bicara itu, saya nggak bisa. Saya ikut EJ aja, saya bilang saya karena saya mau belajar buat sharing. Saya takut banget kalau disuruh sharing. Tapi puji Tuhan, dan yang paling saya rasakan itu ya dengan saya sakit itu Tuhan mau arahkan saya mungkin jadi ketemu untuk lebih belajar banyak tentang siapa ya penolong saya. Waktu pertama saya diajak KPKS, disodorin itu kertas dengan nggak tahu apa-apa sama Cirosita di gereja tuh, saya ingat ini isi aja pokoknya. Apa ini sih? Isi aja udah, ikut aja. Saya nggak ngerti apa-apa sama sekali, buru-buru Alkitab saya pikir ya. Saya nggak ngerti sih, saya nggak bisa. Udah isi aja pokoknya, nggak ada penjelasan apa-apa. Saya dijebloskan ikut KPKS, ditelepon Pak Joli suruh isi apa. Akhirnya saya 3 tahun dan mungkin saya tidak banyak jadi jago apa juga memang tidak, tapi saya imanin bahwa saya diproses Tuhan ya dari hal-hal yang menurut orang lain mungkin begitu amat, tapi buat saya itu luar biasa gitu. Kalau saya tidak ngalamin itu, saya percaya, saya yakin banget saya juga nggak akan hari ini bisa duduk di sini tiap Rabu gitu. Saya percaya saya nggak mungkin banget dah saya seperti itu. Dan itu karya Roh Kudus ya, pasti ya. Itu karya Roh Kudus. Terus saya ikut EJ, saya yang luar biasa tuh saya ikut EJ juga. Saya itu cuman banyakan pengennya tadinya cuman dengerin, saya bukan mau seperti kata Pak Joli bilang tadi, lebih enak kan dengerin. Saya ikut EJ juga saya kira cuman buat dengerin orang sharing gitu. Karena saya nggak bisa suruh sharing gitu. Tapi ya belajar sedikit-sedikit dari Cilusi, Luciana itu. Saya disuruh sharing ya dari cuman berapa kata, akhirnya lumayan bisa sharing. Sekarang disuruh bikin jurnal kan, kalau di Emmaus Journey itu bikin jurnal refleksi. Ya itu proses buat saya, masih proses saya masih panjang banget. Saya masih banyak belajar. Tapi puji Tuhan, saya diarahkan Tuhan masuk komunitas ini, biarpun banyak ada yang nggak enak, pasti ya namanya komunitas, ada nggak enak, ada apa, tapi puji Tuhan saya bisa bantu, Tuhan pakai dari yang kecil pun saya puji Tuhan, saya bersyukur, saya syukurin semuanya. Terima kasih yang sudah ngajak saya terlibat di dalam kenal KPKS, kenal KKS, kenal EJ. Terima kasih semuanya. Ya, itu Ros, aja. kalau boleh usul, Ros,
Ini Yuni tuh mesti ikut fasilitator punya pembekalan yang di Samadhi nginep semalam. Nah, supaya makin mantap nanti jadi fasilitator Betul tuh, betul, betul. membawa PI. Bener kan, John? Iya. Harus masuk nih Yunita. Juga didaftarin aja. Kadang-kadang orang tuh mesti didorong, Bu Eti. Betul. Didorong. Ya udah Martin daftarin Martin. Cari teman Nanti Ya, betul, John. Sama Yunita, Vero, siapa lagi ya? Nanti kita pilih, kita jeblosin Bu Eti. Betul. Setuju. Losin. Saya juga gitu orangnya, mesti dijorokin. Jadi saya juga ada menjorokin orang Bu Eti. Kita ya, Yunita, ini tadi udah sharingnya udah sangat bagus. Itu kan berarti kan Roh Kudus yang bekerja. Kita bukan Iya. siapa-siapa, Roh Kudus yang bekerja akhirnya jadi siapa-siapa gitu. Ya kan? Kalau kita mengandalkan diri kita nggak bisa apa-apa. Ya kan? Jadi makanya seseorang kalau kita lihat, wah dia melakukan ini, melakukan itu, tunggu, kita lihat dulu. Next-nya apa? Jangan sampai di belakangnya ada Roh Kudus yang gagah perkasa, kita yang KO sama dia gitu kan. Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan dia gitu. Itu aja sih pengalaman saya. Ya kan Yunita kan? Nah, Yunita udah hebat ya Bu Eti ya. Masih banyak belajar, Ci. Dulu saya lihat dia datang. Ya. Ya kan? Yang penting adalah niat untuk tetap setia. Itu aja. Pasti nanti Tuhan pakai. Amin. Ya Bu Eti tuh menjadi inspirasi, masih produktif ya Bu Eti ya. Enggak lah, udah Nggak mulai perlu umur mulai ya Bu capek. Eti. Mulai capek. Makanya perlu ini ya, kader-kader yang baru. Siapa lagi? Mariana udah sampai. Mariana banyak nih, banyak hebat nih sharingnya juga. Mariana. Enggak juga lah, aku jangan sekarang dan minggu depan dah ya, aku jangan sekarang. Aku baru pulang nih capek dari Sentul. Oh. Gimana? Pak Joli, masih ada yang mau ditambahkan? Saya cukup. Silakan ini. Udah, Cirosita, ada lagi yang mau Ya udah kita tutup saja dibagikan? ya. Oke, udah jam 9 juga. Pengumuman minggu depan Itu bekal Romo Budi. Ya. Romo Budi Raharja SDB. Jadi silahkan Bapak Ibu datang kembali, ajak teman-temannya. Kita akan bersama Romo Budi Raharja SDB. Terima kasih sudah setia hadir setiap Rabu malam. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, kita akan tutup dalam doa. Bisa minta tolong Pak Joli aja yang tutup doa ya Pak Joli. Oke. Ya, mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk seluruh berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam segala keterbatasan kami, kekurangan dan kelemahan kami, Engkau senantiasa menguatkan kami melalui roh kebenaran yang Engkau janjikan kepada kami. Bapa, semoga kami senantiasa diteguhkan lewat pengalaman-pengalaman iman yang dari waktu ke waktu semakin meneguhkan kami. Jangan biarkan mata hati kami buta oleh duniawi ini yang tidak mengenal Engkau. Tetapi bangkitkanlah roh kebenaran dalam hati kami, agar kami senantiasa bisa melihat Engkau di dalam segala sesuatu, karena Engkau ada di dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami daraskan melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joli, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, Tuhan terima kasih ya memberkati. semua. Makasih. Terima kasih, Terima kasih, Joli. Ibu Bapak sekalian.